warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم ومجد على سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل الأدوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para alim ulama, para asatid, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, seluruh orang-orang tua kami yang tiang hormati dan muliakan, singkatnya seluruh hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian yang senantiasa mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Ta'ala, dalam rahmat Allah Ta'ala, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berkat kita hadir di tempat ini, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barakah, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang akan berbahagia selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat demi nikmat belum kami terima dari Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti memberikan belum kami nikmat. Maka seyogianya kita juga jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan ujung lidah kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Juga yang kedua kalinya senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seandainya penduduk dunia ini tidak ada yang bersalawat kepada Rasulullah, tidak akan pernah jadi masalah. Cukuplah yang bersalawat kepada Muhammad adalah Allah dan para malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah, ini ayat diawali dengan huruf taukid. Inna, dalam bahasa Arab inna disebut huruf taukid. Huruf taukid artinya huruf yang membuat kalimat itu menjadi sangat kuat. Seandainya tidak mengatakan inna saja, mengatakan Allah wa malaikatuhu, sadun. Sebab Allah yang punya manik, Allah yang punya firman, pasti kita percaya. Tetapi untuk menguatkan, maka Allah menggunakan kata inna. Jadi inna sangatlah kuat, sehingga siapapun yang tidak percaya
kepada ayat ini hukumnya kafaro. Apa arti kafaro? Kafir, karena mengingkari Al-Quran. A'udzubillahi min dzalik. Innallaha, Allah sesungguhnya mulai, kemudian diikuti oleh malaikat, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikat, yusallu, mereka semuanya bersalawat. Itu memakai fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Yusallu fi'il mudhari' itu waktunya akan datang. Berarti kapanpun, dari dulu Allah berfirman sampai kapanpun tidak pernah berhenti berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita nomor 3 diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, diseru oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita diberikan gelar paling tinggi oleh Allah, disematkan gelar yang paling tinggi yaitu al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini harga yang sesuatu yang paling mulia dalam diri kita. Allah yang menyatakan kita beriman. Berarti ciri-ciri orang yang beriman adalah berselawat kepada Rasulullah. Karena diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, dengan huruf harfun nida, ya ayyuha. Huruf panggilan itu banyaknya, kalau nggak salah 11. Di antaranya ya ayyuha. Ada huruf panggilan seperti bahasa kita di sini, Ada dalam hadis, Rabbi, katanya, Rabbi. Apa arti muhlisin, memanggil itu, Rabbi, jamaah. Ada lagi kalau bahasanya di TV, oh jamaah, katanya, bukan tidak ada jamaah. Masa memanggil jamaah? Itu Al-Quran kalau kita gali perkata sangat lembut, sangat tinggi bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah kita telah beriman. Allah tetap mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diperintah sallu, berselawatlah kalian. Sallu itu kata perintah, fi'il amr. Fi'il amr bukan waktunya juga lil istiqbal, akan datang, berarti tidak boleh berhenti baca selawat. Sallu, kalau dalam ilmu sharaf itu shalla fa'ala litakdir, sering-sering, terus menerus, dan jangan pernah berhenti. Berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat beliau. Amin. Bahkan mudah-mudahan di alam barzakh kita dapat syafaat beliau. Amin. Bahkan tatkala kita sakaratul maut, mudah-mudahan Rasulullah datang menjemput nyawa kita. Amin. I need a plain water. Is this coffee? A plain water? Yes, of course. I want to drink because I am thirsty. Do you understand? Apa kenananya? Yes, tapi kosong. Yeah, of course. Thanks very much. Is this coffee? Black coffee. I like black coffee. I love black coffee. But this time I want to drink a plain water. Ito kenananya. Balik na may munti. Yes, serak-serak belum kami. Alhamdulillah.
bersilaturahim kembali di tempat ini setelah jadi baru ini pertama kali. Alhamdulillah. Ternyata aula yang saya dari dulu impikan, bayangkan, begini rupanya. Masya Allah, tinggal finish, itu selesai, tinggal finishing. Keramai, ada panggung di sini dan pernak-perniknya sehingga pas kita nyampe masuk ke tempat ini, Masya Allah, tidak mau pulang. Dan juga nanti untuk panitia perlu diadakan kesel, kayak di Mahat itu kesel, supaya ada jarak laki perempuan. Nah, saya baca beberapa, Masya Allah, bacaan, saya jumpai ternyata di bulan ini, bulan Rajab, ada sebuah doa yang mungkin sudah dikasih atau belum, Allahu a'lam. Ada 3 kata yang kalau diamalkan 70 kali pagi dan 70 kali sore alias ba'dal maghrib. 70, 3 kata. Bila diamalkan ini, maka kelak di yaumul qiyamah insya Allah tidak akan pernah kulitnya bisa disentuh oleh api neraka. Dengan catatan, di dunia memang dia adalah orang muslim yang baik. Dia sholat, dia berzakat, kalau mampu dia berhaji. Kalau diamalkan doa ini tapi tidak sholat, nggak mungkin. Impossible, cannot. Nah, sahabat, sebagaimana janji diri saya dalam hati saya tadi, begitu saya akan pidato nanti, saya akan kasih dulu mereka hadiah. Itu hadiah doa, 3 kalimat yang bila diamalkan pada bulan ini sebanyak 70 kali pagi dan sore, pagi dan petang, maka kelak di yaumil qiyamah lam tamussun narul jildahu, tidak akan pernah disentuh kulitnya oleh neraka. Kalimat itu berbunyi, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sudah? Oh, alhamdulillah, berarti saya keduluan. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Sudah diamalkan? Sudah? Siapa yang sudah? Tetap diamalkan dari awal Rajab sampai sekarang? Sampai terus? 2 nganggu. Yang bersama jamaah di sana dari awal Rajab sampai insyaallah akhir Rajab. Terus ba'dal maghrib, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Setelah salat berjamaah tentunya. Dan juga ba'dal maghrib, ba'dal subuh, semuanya diamalkan. Nah, ini kenapa ini saya mau sampaikan? Al-Imam Lubakaran, kelupakaran putonela tahu no. Apa ada lupa? Ingat deh. Munabbah akhirnya. Wahab. Al-Imam Wahab bin Munabbah. Beliau meriwayatkan di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an, ternyata doa ini ada. Yang diamalkan di bulan Rajab, yang bila diamalkan oleh siapapun orang mukmin yang taat, maka insya Allah itu yang akan menjadi tamengnya dari api neraka kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah sudah diberikan. Berarti saya tinggal taukidkan saja, tinggal kuatkan saja dan mengajak kembali untuk mari kita amalkan supaya mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah bertetangga di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau
itu alhamdulillah saya bersyukur telah diberikan, tinggal diamalkan saja. Sebab bulan Rajab ini saking mulianya sampai-sampai para ulama menjelaskan khusus di bulan Rajab ada kelompok-kelompok waliullah yang diangkat khusus di bulan Rajab. Nama wali tersebut adalah wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun, mudah-mudahan jadi wali Rajabiyun. Amin. Kalau saya wali Mujibir. Ya wali Mujibir, wali nikah. Itu namanya wali Mujibir. Dia Jibir Biwi. Ya. Mujibir, wali Mujibir namanya. Rajabiyun nama wali-wali tersebut yang khusus diangkat di bulan Rajab. Saking mulianya, saking dihargainya bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara khusus di bulan ini ada orang-orang yang diangkat menjadi wali dan dia tidak tahu dirinya menjadi wali. Kelak di yaumul kiamah baru dikelompokkan mana kelompok yang dulu diangkat menjadi ulama atau wali Rajabiyun kumpul. Di dunia nggak tahu dia, mungkin dia petani bawang, mungkin dia petani lensuna, mungkin orang di pinggir hutan, mungkin juga di tengah pasar, kerjaannya mungkin hina, orangnya mungkin orang miskin, tidak tahu dirinya, tapi berkat dia benar-benar ibadah sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah bila bulan Rajab tiba dia khususkan lebih banyak waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak waktunya untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, di mana Rasulullah telah berdoa mudah-mudahan di bulan Rajab kita diberikan berkah, amin. Juga bulan Syaban, amin. Dan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, sesungguhnya pelunggu sami, pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Ternyata di antara tugas yang harus kita laksanakan di muka bumi adalah al-wafa' bil ahd. Al-wafa' bil ahd artinya menunaikan janji. Menunaikan janji. Jadi kita sebelum dilahirkan, sebelum nyawa kita ditiupkan ke dalam jasad kita, maka kita telah berjanji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesanggupan yang harus kita laksanakan di muka bumi ini, baru kita diberikan hak, baru kita ditiupkan nyawa kita, lalu kita hidup di muka bumi ini. Sehingga para ulama, seluruh manusia di muka bumi ini tugasnya ada satu kepada Allah Ta'ala, adalah al-wafa' bil ahd, menunaikan janji. Nah, menunaikan janji itu ternyata terkumpul dalam satu kata, yaitu ibadah. Nabi ibadah. Jadi pelunggu sami ibadah berupa sholat, berupa puasa, hadir di majelis tali, baca Quran, bersilaturahim, berinfak sedekah, semuanya adalah bentuk memenuhi janji kepada Allah Subhanahu. Sehingga siapapun yang kelak di yaumul kiamah ditanya itu janji, dibuka buku catatannya, dia benar enggak telah menunaikan janjinya? Ternyata benar, langsung kembali kepada tempat orang-orang yang telah memenuhi janji adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tidak dikatakan memenuhi janji, tidak lulus di dunia ini, maka dia harus mampir di neraka. Na'udzubillah min. Sehingga di dalam sebuah perkataan para ulama secara hikmah, pikiran seorang ulama secara hikmah, Nabi Adam alaihissalam yang punya julukan dengan nama Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia, kenapa diciptakan di dalam sorga? Kenapa tidak langsung di dunia saja? Iya kan? Kenapa Allah ciptakan beliau di dalam sorga?
mana di dalam surga tidak ada hukum orang melahirkan. Tidak ada orang melahirkan, tidak ada orang hamil, tidak ada beranak pinak di dalam surga. Tak hanya 10.000 sedina di dalam anak. Apa perut kemanian doang. Namun di dunia aja Masya Allah parah. Kuat lalu anak kalau. Masya Allah. Saya mau minum dulu sebentar. Just a minute. Okay? Thanks very much. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang membawakan air, yang menumpahkan air, yang memberikan air ini kelak di Telaga Kautsar diberikan minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya besok kalau saya hadir rebutan berikan saya minum. Alhamdulillahirabbil alamin, ada nikmat air. Nah, kenapa Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, tidak langsung di dunia? Sebab manusia ini kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan jadikan di muka bumi ini khalifah, itu manusia. Kita ini adalah khalifatullah alal ardh. Kita ini adalah wakil-wakil Allah di muka bumi. Tetapi kenapa kok Abul Bashar yang namanya Nabi Adam yang pertama kali diciptakan oleh Allah, kenapa enggak langsung di dunia? Kenapa di surga? Ternyata hikmah di belakang semuanya itu, seluruh manusia sebenarnya harus kembali ke dalam surga. Itulah rumah kita yang asli. Wa tilkal jannatu allati nurithuha li ibadina shalihin. Dan itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Jadi surga itu adalah harta warisan dari Nabi Adam alaihissalam. Yang dimasukkan, yang diciptakan di dalam surga siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu siapa? Ayah kita. Ayah kita kalau meninggal dunia, siapa yang mewariskannya? Ya anaknya. Kita ini namanya Ibnu Adam, anak-anak Nabi Adam. Otomatis kita harus mengambil bagian kita di surga, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi warisan. Namun ada hikmah, ternyata baru itu semua kita dapat bila kita benar-benar memenuhi janji. Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah wahai para mati, janjimu dulu keluar dari dunia ini masuk ke alam barzakh. Ingat janjimu, jangan pernah lupa. Nah, janji kita itu adalah menunaikan kewajiban, sehingga kita dinamakan adalah mukallaf. Mukallaf artinya orang yang dibebani hukum oleh Allah. Syaratnya ada dua, baligh, berakal. Bila orang punya yang dua ini disebut baligh, berakal, disebut mukallaf. Setiap orang mukallaf maka dibebani hukum oleh Allah SWT. Sudah mulai tertera dalam catatan surga pahala atau dosa. Sehingga para ulama-ulama kelas tinggi mengatakan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau seandainya saya diberikan memilih kapan saya harus mati, saya akan pilih mati sebelum saya mukallaf. Nih, yang belum balik. Nih, yang belum balik. Kenapa? Siapapun yang mati belum mukallaf, belum dibebani hukum, hukumnya wajib masuk surga, sekalipun anak orang kafir. Anak dengan kafir lagu mati kocek, karena belum dia bukan mukallaf. Nah ini sekarang ini belum mukallaf, ini artinya belum balik secara hukum fikih. Lagu kedua nih karena kau ini, milih mati. Akan di masa milih mati. Jangan milih mati. Coba, siapa yang mau mati sekarang? Pada
tingkat menemukan kalau dia mati surga, sudah nggak akan neraka. No. Siapa yang mau mati sekarang ayo? Kita bacain Fatihah, kemudian dia mati sekarang. Tidak berani, ya kan? Kenapa? Karena pikiran anak kecil ini masih kosong, masih polos. Berbeda kalau saya penunggu Sam yang sudah tua berani mati, bentar dulu. Kenapa? Kita pikirkan apa yang harus dapat nanti di alam barzakh saya. Dosa saya masih ada. Tanggung jawab saya, ibadah saya belum lengkap. Janji saya belum saya penuhi. Kan takut jadinya. Kenapa? Karena kita mengkalam, sudah dibebani hukum. Siapapun yang sudah dibebani hukum, bila kembali kepada Allah, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kunci hidup kita ini terletak dalam ibadah. Ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita, dari golongan manapun kita, dari gubuk manapun kita, dari suku manapun kita, dari jenis apapun kita. Apakah pelunggu orang kota atau tidak, orang Mekah atau luar Mekah, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan, la farqa bainal arabi wal ajam illa taqwa. Tidak ada bedanya antara orang Mekah dengan luar Mekah, kecuali yang membedakan adalah takwa. La fadla ala muslimin li muslimin illa taqwa. Tidak ada keunggulan orang muslim dengan muslim lainnya kecuali takwa. Siapapun yang membedakan tingkat derajat kita di sisi Allah hanya takwa. Hanya takwa. Itu sebabnya hamba-hamba Allah yang paling bertakwa di muka bumi ini adalah hamba Allah yang punya gelar Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Yang kedua, Nabi saja tanpa Rasul. Sebab ada yang menjadi Nabi juga menjadi Rasul. Ada yang sekedar jadi Nabi doang. Di bawahnya para aulia, para orang-orang saleh. Itu yang menjadi tingkatan. Jadi semuanya itu adalah ketakwaan. Tidak ada di antara kita yang mampu mengejar ketakwaan para Nabi dan Rasul. Tidak ada. Sebab itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pelunggu Sami makin sama-sama tempatnya ngaji, waktunya sama, tempatnya sama, yang dibahas itu sama didengar, namun tingkat ketakwaan kita berbeda-beda. Itulah yang membuat surga orang yang lebih tinggi atau nanti mungkin lebih rendah adalah ketakwaan, yaitu ibadah. Maka yang perlu dikejar tatkala kita ibadah, tatkala kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah adalah bagaimana cara kita ibadah. Ibadah ini kita buat menjadi sebuah hobi, sebuah kedemenan. Seperti yang kita rasakan di pengajian ini, alhamdulillah. Saya yakin semuanya senang datang ke sini. Sampai ngajinya 2 kali seminggu, tapi terus menerus semakin senang. Sekali hadir ketagihan terus ketagihan, kita jadikan ibadah ini adalah sebuah kenikmatan. Jangan menjadi keterpaksaan, tapi nikmat. Sebab apapun yang dilakukan dengan secara sukarela, nikmat tumbuh dari hati paling dalam. Itulah yang disebut dengan nama ikhlas. Ya, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Seputaran wahidan mukhlishin. Masya Allah. Tiadalah mereka diperintah untuk ibadah kepada Allah kecuali secara ikhlas. Maka kalau kita menghadiri sebuah pengajian, dari dulu kita hadir di sini, kenyampuan, kedemenan, nikmat rasanya, berarti ada ciri-ciri ikhlas. Gembira rasanya punya aula ini, seperti kita nggak pernah mengeluarkan dana, nggak ada rasanya, ikhlas sudah itu. Merasa sugulan dana, oh ya itu 2 juta sugulan segera meniluan, kan lame mau nih, ya Allah. Berarti itu ada ciri-ciri nggak ikhlas. Nah, untuk apa namanya
menjadi kenikmatan, kelezatan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ibadah menjumpai yang namanya kenikmatan yang disebut dalam istilah dengan nama ladzatul ibadah. Kalau orang sudah sampai ke ladzatul ibadah, maka tugas pokoknya di dunia ini telah dia tunaikan, dan kelak itulah orang-orang yang akan masuk surga di ghairi hisab, tanpa dicek, tanpa diperiksa. Allah sudah tahu itu, sudah jelas kelompoknya nanti. Sebab menurut hukum al-arwahu jundun mujannadah, junudun mujannadah, roh kita nanti kelak di yaumil qiyamah berkelompok-kelompok. Kelompok orang taat tidak akan sama, tidak akan bergabung dengan kelompok orang yang tidak taat. Ini orang yang ikhlas puasa.